Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين نبي الأمي ونبي الرحمة وعلى آله وأصحابه والشهداء والصديقين والصالحين والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Hadirin yang berbahagia, jamaah Jumat Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kita yang paling mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat yang diberikan, terutamanya nikmat iman dan nikmat dinul Islam, yang diberi dengan nikmat sehat, hidayah, taufiknya, sehingga kita hadir di tempat ini guna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Oleh karena itu, selaku khatib mengajak kepada seluruh hadirin, marilah kita selalu senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Dan tak lupa pula, marilah kita selalu senantiasa berselawat, semoga keselamatan, keberkahan tetap terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh penerusnya, wabil khusus kepada kita umatnya di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah pada dinul Islam, yang pada akhirnya nanti kita termasuk umatnya, mendapat syafaat beliau bersama beliau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, nikmat awal yang paling tertinggi tadi adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk beriman dan memeluk Islam. Itu karena adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bersama bahwa Nabiullah Nuh alaihi salam, di detik-detik tiba saatnya hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menyeru kepada umatnya pada saat itu, dan naiklah berpasang-pasang hewan di kapal. Terakhir ia melihat anaknya belum naik, dan banjir pun diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah pelayaran ia melihat anaknya di kejauhan. Ia memanggil anaknya, "Wahai anakku Kan'an, naiklah engkau di perahu
karena tidak ada yang mampu menyelamatkan dirinya ini selain Allah akan memberikan keselamatan. Oleh karena itu naiklah di perahu. Namun anaknya menolak ajakan Nuh alaihissalam, maka anaknya diterjang banjir yang dahsyat. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada anak Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an. Jemaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Di sisi lain, Ibrahim alaihissalam, bapaknya tidaklah beriman kepada ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam sejarah bapaknya adalah pembuat patung berhala. Bahkan Ibrahim alaihissalam disuruh pergi apabila tidak menyukai agama nenek moyangnya. Ini menandakan bahwa tidak ada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya yang bernama Abu Thalib, yang sejak umur 9 tahun ia dipelihara oleh beliau. Bukan hanya dipelihara, dibelah, bahkan serta diangkat menjadi nabi dan rasul. Ia mengeluarkan pengorbanan harta jiwanya untuk membela beliau. Di detik-detik akhir hayatnya, menghadapi sakratul maut, Nabi berbisik kepada pamannya, "Wahai pamanku, ucapkanlah 2 kalimat syahadat yang nantinya aku akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti." Di sisi lain, ia pun pamannya yang bernama Abu Jahal membisik-bisikkannya jangan sampai ia jauh dari agama nenek moyangnya yang tetap mempertahankan keyakinannya. Di detik itu Abu Thalib tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi di dalam keheningannya dalam hatinya bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau tidak memberi hidayah kepada pamanku yang notabene-nya adalah ia membela, memelihara dan memberikan bantuan kepada Islam?" Namun Allah menjawabnya dengan firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak mampu memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang engkau cintai atau kehendaki, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang ia kehendaki, dan Allah Maha tahu kepada siapa hidayah itu diberikan. Jemaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, bersyukurlah kita sampai detik ini kita tetap diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan keyakinan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dalam koridor la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jemaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, selanjutnya adalah kesyukuran kita. Allah memberikan kita taufiknya. Taufiknya adalah diberikan kepada orang-orang muslim untuk selalu senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita pungkiri bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun puluhan, ratusan, bahkan ribuan kilometer ditempuh untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu karena adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, walaupun kita berdekatan dengan masjid
atau berdekatan dengan tempat-tempat ibadah kita. Namun begitu ada panggilan azan, karena tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak tergerak hati kita untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersyukurlah kita. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga kita mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Oleh karena itu, di samping itu, marilah kita selalu senantiasa berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha pertama adalah tentunya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga dalam di sisa-sisa umur kita selalu senantiasa istiqamah pada dinul Islam. Jemaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Mudah-mudahan ini sudah di bulan Safar pertengahan, yakni tanggal 15 Safar 1445 Hijriah. Bentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yakni bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyambut kegembiraan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan suatu ciri-ciri umat yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Yakinlah kita bahwa dengan adanya salawat yang kita selalu senantiasa lantunkan dalam hidup kita ini merupakan suatu bukti bahwa kita adalah umat yang kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, mari kita menjaga hidayah dan taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala lewat melantungkan salawat-salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya nanti rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tetap tercurah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbal minna innahu huwal ghafurur rahim.